Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man iktafa bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib di Masjid Al-Mahmudah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah senantiasa membimbing kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Tidak terasa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita begitu banyak limpahan karunia, yang begitu banyak. Salah satunya adalah nikmat iman dan Islam. Dan tak kalah penting juga, yaitu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita bisa melewati bulan Ramadan. Telah masuk kita kepada bulan Syawal. Ini adalah sebuah nikmat yang pasti kita semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin sedikit bertanya. Tatkala ditanya Bapak Ibu atau Bapak, mungkin kita di dalam surat Al-Fatihah selalu membaca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa, Pak? Sejauh yang Bapak ketahui? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya, insya Allah ini semuanya tahunya. Ihdinas siratal mustaqim artinya adalah apa? Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Terus ada yang nanya, loh, ngapain minta petunjuk jalan yang lurus? Bukannya kamu sudah Islam, Pak? Kok masih minta petunjuk lagi, Pak? Jangan-jangan Bapak belum berada di jalan yang lurus, makanya minta. Gimana jawabnya, Pak? Kira-kira, Pak? Islam saja tidak cukup. Wah, yang cukupnya seperti apa, Pak? Masya Allah. Ya, mungkin itu salah satu jawaban, tapi kurang tepat sebenarnya, Pak. Mungkin ada yang lain, Pak? Setiap saat kita dalam dalam salat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Berilah kepada kami jalan yang lurus. Kenapa, Pak? Minta terus, Pak? Bukannya memangnya Bapak sekarang bukan berada di jalan yang lurus sampai minta, Pak? Kira-kira apa jawabannya, Pak? Santa, bagus. Supaya kita tidak melenceng. Supaya kita tidak melenceng. Kalau kita baca buku-buku tafsir para ulama terkait tafsir dari ihdinas siratal mustaqim, maka di situ surat Al-Fatihah ini, Bapak Ibu, salah satu surat yang walaupun hanya terdiri dari beberapa ayat, para ulama menyebut surat Al-Fatihah itu sebagai Ummul Quran. Ya, intinya Al-Quran itu sebenarnya ada semuanya pada surat Al-Fatihah. Maka tatkala kita berdoa di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu sebenarnya salah satu doa yang paling mencakup. Ya, paling mencakup dengan kebutuhan kita semua. Cukup dengan doa ihdinas siratal mustaqim itu sudah mencakup semua. Tunjukilah kami jalan yang lurus, itu secara terjemahan bahasa Indonesia. Ya, di buku-buku terjemah juga terus-terusnya seperti itu. Tapi pas kita baca buku tafsirnya, sekedar tafsir dari ihdinas siratal mustaqim itu berhalaman-halaman, Bapak Ibu. Berhalaman, enggak sehalaman, enggak sekata dua kata. Sekian halaman hanya pembahasan tentang tafsir ihdinas siratal mustaqim. Karena memang Al-Quran ini intinya itu ada pada surat Al-Fatihah. Dan salah satu doa yang paling mencakup, yang paling lengkap, yang paling masuk kepada seluruh urusan kita, itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kepada kami jalan yang lurus. Kalau ada yang nyeletuk, loh, emangnya belum berada di jalan yang lurus makanya minta terus? Bukan.
Bukan sekedar itu. Siratal mustaqim, ada yang menerjemahkan, ada yang mentafsirkan siratal mustaqim itu adalah Islam itu sendiri. Tunjukkan kepada kami Islam. Bagaimana Islam menyikapi kalau ada masalah A. Bagaimana Islam menyikapi kalau ada masalah B. Bagaimana Islam menyikapi kalau ada kenikmatan, dapat nikmat. Bagaimana tuntunan syariat kalau kita habis dapat nikmat? Apakah pesta pora? Apakah keliling keliling kota kalau dapat nikmat? Ataukah memperbanyak istighfar, memperbanyak tahmid, memperbanyak tasbih? Bagaimana kita merespon tatkala terkena musibah? Ya. Apakah dengan marah-marah? Apakah dengan teriak-teriak? Apakah dengan menyesal? Apakah dengan ini dan itu? Kita minta, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk kami jalan Islamnya. Bagaimana kami harus bersikap dalam Islam tatkala terjadi A, B, C, D. Kami ingin belanja ke pasar. Bagaimana akad yang sesuai syariat dalam jual beli? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk kami jalannya, tunjuk kami caranya secara Islam. Ingin beli rumah, wah, boleh nggak ya KPR ya? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta sama Allah, tunjukkan kepada kami jalan Islam. Bagaimana Islam mengatur kalau ingin membeli sesuatu barang dengan cara KPR, dengan cara menyicil, bagaimana ketentuannya? Ihdinas siratal mustaqim. Kita mau sholat, bagaimana caranya? Kita mau baca Al-Quran, bagaimana caranya? Semuanya terdapat dalam makna apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ya, doa yang ada dalam surat Al-Fatihah ini, ihdinas siratal mustaqim, ini mencakup semuanya. Semua kena. Karena siratal mustaqim itu adalah Islam itu sendiri. Sudah umur sekian tapi belum punya anak, sudah nikah sekian tahun gitu, belum punya anak juga. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, ajari kami bagaimana kami harus menyikapinya. Terlilit hutang, ihdinas siratal mustaqim. Minta sama Allah, ya Allah, tunjuki aku jalannya. Ini sekarang sedang terlilit hutang. Ada yang kena penyakit A, ya Allah, kena penyakit ini, ihdinas siratal mustaqim. Masuk semuanya. Ya. Karena ihdinas siratal mustaqim itu adalah Islam itu sendiri. Maka subhanallah, ini menunjukkan betapa sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga kita dibimbing dalam sehari minimal kita membaca Al-Fatihah berapa kali. Karena Al-Fatihah itu adalah rukun dalam setiap rakaat. Itu baru sholat apa? Wajibnya. Belum lagi kita sholat sunnah, baca Al-Fatihah lagi, terus kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena itu adalah doa yang terbaik, doa yang paling manjur, doa yang paling mencakup semua masalah kita. Kalau udah bingung nih, habis ini doa apa lagi ya? Baca, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Secara khusus pembahasan akan kita bahas hari ini juga masuk dari bagian makna dari siratal mustaqim. Siratal mustaqim, kalau orang yang belajar bahasa Arab ya, mustaqim itu istilahnya itu namanya isim fa'il. Dari sebuah fi'il, dari sebuah kata kerja lah mungkin pendekatannya. Istaqoma yastaqimu istiqomah. Sering mendengar ya? Sering mendengar kata apa? Istiqomah. Istiqomah artinya apa? Kalau siratal mustaqim dari jalan yang lurus, maka istiqomah itu artinya apa? Ya lurus. Maksudnya apa lurus? Maksudnya adalah kita tetap berlaku apa adanya ya. Kita tetap dalam suatu keadaan. Kita hidup sampai mati dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu namanya istiqomah. Nah, secara khusus kita ini berada di bulan Syawal. Baru saja kita melewati bulan Ramadan. Maka istiqomah di sini ya, secara lebih khusus maksudnya adalah bagaimana kita menjaga keadaan kita, ya, amaliyah kita, ibadah kita yang telah kita rutinkan,
yang telah kita sering lakukan di bulan Ramadan itu terus kita lakukan walaupun Ramadan telah berlalu. Di bulan Ramadan misalnya kita mungkin sehari paling tidak ya, rata-rata itu minimal membaca 1 juz, betul? Bulan Ramadan. Karena targetnya apa? 1 bulan khatam minimal 1 kali. Maka selama bulan Ramadan itu sehari minimal kita baca 1 juz. Hari ini sudah tanggal 10 Syawal. Sudah berapa juz, Pak? Hah? Ini yang harus kita jaga ya. Jangan sampai kita rutin ibadah itu hanya di bulan Ramadan. Ya. Itu makanya penting kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim. Jangan cuma dibaca tapi dipelajari, ditadaburi lalu diamalkan. Kalau selama bulan Ramadan kita mampu sehari baca 1 juz ya, maka 10 hari bulan Syawal ini ya jangan sampai kurang dari 1 juz lah minimal ya. Jangan sampai kurang dari satu juz. Ya. Jangan sampai lebih kurang, lebih payah lagi atau lebih parah lagi 10 Syawal ini belum buka Al-Qur'an. Wah. Ya. Maka ihdinas siratal mustaqimnya hanya di lisan itu, ya. Siratal mustaqimnya hanya di lisan. Selama bulan Ramadan misalnya. Ya, kita puasa pastinya kan? Kita puasa. Ini sudah 10 Syawal. Sudah berapa Syawalannya? Nah, saya tahu ada yang sudah selesai, ada subhanallah, kalau memudahkan. Ada yang belum mulai, saya juga termasuk yang belum mulai sebenarnya. Soalnya saya safar. Saya kasusnya beda sedikit nih. Saya kasusnya sedang safar. Tadi malam baru nyampe, Pak. Kemarin malam, bukan tadi malam. Kemarin ya. Kemarin malam baru nyampe rumah jam 9 malam. Terus ada tragedi di dalam rumah sedikit. Baru tidur jam 12 lewat. Wah, sudah belum keburu puasa Syawal. Insya Allah kalau tidak ada halangan besok atau lusa mau mulai Syawal ya, mau mulai Syawal. Jadi di bulan Ramadan nih kita sudah rutinkan untuk berpuasa pastinya ya kan. Maka jangan sampai keluar lewat Ramadan hilang semuanya. Enggak pernah puasa. Padahal kesempatannya banyak. Puasa Syawal ada, puasa Bid ada, ya, 3 hari di tengah bulan Ramadan, di tengah bulan Hijriah itu ada. Puasa Senin Kamis ada, puasa Daud ada. Nanti di bulan Dzulhijjah ada puasa Arafah. Banyak ya. Jadi jangan sampai nih kita di bulan Ramadan sudah rutin Sudah rutin baca, sudah rutin puasa ya. Selesai bulan Ramadan habis, jangan. Karena ini salah satu cara kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terus kita ulang, ihdinas siratal mustaqim. Jadi jangan sampai Al-Qur'an ini hanya yang kita baca berlalu. Tidak melewati kerongkongan, jangan sampai. Apa yang kita baca di dalam Al-Qur'an ya, dipelajari isinya, ditadaburi maknanya, dipelajari tafsirnya, lalu diamalkan. Jangan sampai ihdinas siratal mustaqim tadi tapi sudah enggak baca Al-Qur'an lagi ya. Di bulan Ramadan doang. Ihdinas siratal mustaqim ya tapi sudah enggak puasa lagi ya. Puasanya cuma di bulan Ramadan. Tidak sinkron antara yang kita ucapkan dengan yang kita amalkan. Di bulan Ramadan misalnya kita banyak sedekah mungkin. Setiap hari sedekah. Bahkan mungkin sebagian ada yang membukakan puasa orang. Selesai Ramadan bagaimana sedekahnya? Sudah sedekah berapa? Harus tetap istiqomah. Ya, terus untuk bersedekah. Jangan sampai jadi orang dermawannya hanya di bulan Ramadan. Iya, mungkin pas di bulan Ramadan lebih dermawan. Di bulan Ramadan lebih banyak baca Al-Qur'an. Iya, seperti itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kata para sahabat, Rasulullah itu paling dermawan di bulan Ramadan.
Artinya apa? Di luar bulan Ramadan dermawan juga. Jangan sampai di bulan Ramadan dermawan, wah keluar bulan Ramadan pelit. Wah, salah ini. Ada yang salah dengan ihdinas siratal mustaqimnya. Ya. Harusnya di bulan Ramadan paling dermawan, lewat Ramadan, ya, keluar Ramadan tetap dermawan. Itu namanya istiqomah. Itu namanya istiqomah. Di bulan Ramadan nih, kita sholat malam nih, ya, kita sholat malam. Ini sudah 10 hari masuk bulan Syawal. Sudah berapa kali kita sholat malam? Ya, harus istiqomah. Sholat malam itu bukan ibadah yang dikhususkan hanya di bulan Ramadan, enggak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu senantiasa sholat malam sampai kakinya bengkak. Karena memang sholat malam bukan hanya amalan yang khusus di bulan Ramadan. Iya, di bulan Ramadan lebih ditekankan lagi. Karena apa? Karena menghidupkan Ramadan. Man qama ramadhana imanan wah tisaban, apalagi 10 malam terakhir kita bahkan begadang untuk mencari Lailatul Qadar. Iya, dengan apa? Ya, Lailatul Qadar paling bagusnya dengan salat malam. Iya. Tapi bukan berarti lewat dari bulan Ramadan terus nggak ada salat malam. Ya salah kalau kayak gitu. Salat malam harus tetap ada. Ya. Jadi jangan sampai perbedaan antara Ramadan dan bukan Ramadan itu ibadah dan bukan ibadah. Salah. Harusnya yang tepat adalah di bulan Ramadan rajin ibadah, di luar bulan Ramadan ya tetap beribadah, walaupun mungkin berkurang, nggak apa-apa, yang penting tetap istiqomah. Dan itulah yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita, buktikan kepada kita, praktekkan sendiri, begitu prakteknya Rasulullah. Yang lebih penting dari itu, salat witir. Salat witir ini bukan hanya ibadah di bulan Ramadan, ya. Itu juga harus senantiasa kita rutinkan di luar bulan Ramadan. Sebagian ikhwah atau ya, saya pribadi ya, pernah wawancara beberapa orang, ya. Ya memang orang yang agak umum gitu. Saya tanya, Mas, tahu salat witir nggak? Oh, salat witir itu yang selesainya salat tarawih ya. Wah, dari jawabannya saja sudah menunjukkan apa? Dia taunya salat witir itu hanya ada bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia jawabannya apa? Oh, salat witir itu yang dilakukan setelah salat tarawih. Oh, salat witir. Oh, dari sini sudah kelihatan nih bahwasanya apa? Buru-buru mengerjakan ya. Buru-buru mengerjakan. Taunya saja salat witir itu adalah salat yang dilakukan untuk menutup salat tarawih. Sedangkan salat tarawih salat tarawih itu salat malam. Salat malam tapi yang khusus di bulan Ramadan itu namanya salat tarawih. Salat malam yang khusus di bulan Ramadan diistilahkan dengan nama salat tarawih. Ya. Tapi dengan ucapan dia, salat witir itu dikerjakannya selesai salat tarawih, artinya dia tahunya salat witir itu hanya ada di bulan Ramadan. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, sebagaimana disebutkan oleh para sahabat, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan salat witir. Lagi di rumah, lagi safar, selalu salat witir. Salah satu salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salat witir. Rasulullah SAW mengatakan, fa'autiru ya ahlal Quran. Orang yang mengklaim cinta Al-Quran, ayo salat witir. Nah, kalau ada orang mengklaim, oh ayo saya cinta Al-Quran, ayo kita Al-Quran, lihat salat witir atau enggak? Kalau enggak salat witir, omdo ya, omong doang. Bahkan ada di antara para ulama, saya lupa siapa, kalau nggak salah ya, itu Imam Bukhari, kalau nggak Imam Muslim, saya lupa. Itu nggak mau menerima hadis dari seorang periwayat yang tidak rutin sholat witir. Makanya saya lupa, kalau nggak Imam Bukhari kayaknya, kalau nggak Imam Bukhari Imam Muslim, saya lupa ingat. Itu kalau misalnya meriwayatkan sebuah hadis dari seorang syekh, beliau cek dulu,
Ini rutin nggak sholat witirnya? Kalau nggak sholat witir nggak jadi. Ya, nggak akan digabung. Beliau mungkin akan tetap terima hadisnya, tapi tidak akan dimasukkan dalam apa? Dalam kitab beliau As-Sahih. Saya lupa kalau nggak Bukhari, Muslim, salah satu di antara mereka berdua. Jadi kitab beliau Al-Bukhari, Al-Kitab Al-Jami As-Sahih punya Imam Bukhari maupun Sahih Muslim itu, saya sejauh ingatan saya ya, itu periwayatnya semuanya sholat witir, rutin setiap hari. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bukan Rasulullah, beberapa sahabat itu menganggap orang yang tidak rutin sholat witir itu sebagai orang fasik. Ciri-ciri orang fasik menurut sebagian sahabat itu apa? Tidak sholat witir. Tidak sholat witir. Itu ciri-ciri orang fasik menurut sebagian sahabat. Kenapa sholat witir itu? Sholat paling mudah. Ya, sholat witir itu sholat paling mudah. Kenapa? Waktunya paling panjang, rakaatnya paling pendek. Waktu sholat witir mulai kapan, Bapak? Selesai sholat isya. Nanti jam berapa ya? Jam 7 lah. Kita anggap jam 7. Selesainya kapan? Sebelum subuh. Berapa jam, Pak? Ya, berapa jam? Sholat isya aja waktunya hanya sampai pertengahan malam. Sholat isya itu waktunya hanya sampai pertengahan malam, sampai jam 1 mungkin atau jam 2 ya, tergantung. Sampai pertengahan malam itu waktu sholat isya. Ini sholat witir, dari setelah selesai sholat isya sampai sebelum sholat subuh, waktunya seberapa panjang? Berapa rakaat minimal sholat witir? 1 rakaat. Jadi segini waktunya nggak keburu sholat 1 rakaat. Nah, makanya kata para sahabat orang fasik gitu. Kenapa? Loh, waktunya segini. Ya, rakaatnya saya nggak mengetahui ada sebuah sholat yang sunnah ya, yang lebih ringan daripada sholat witir. Kalau sholat wajib ada, sholat apa? Sholat jenazah. Itu mudah, ringan ya, karena hanya 4 kali takbir. Itu sholat jenazah, itu masuknya sholat fardu kifayah ya. Tapi kalau sholat sunnah saya nggak tahu ada sebuah sholat sunnah yang lebih ringan daripada sholat witir. Kenapa? 1 rakaat minimal. Waktunya segitu panjang, 1 rakaat nggak keburu. Nah, menurut para sahabat orang fasik. Orang fasik. Kenapa lo? 1 rakaat saja masa nggak keburu? Kayak apa? Jadi harus kita jaga. Walaupun kita sudah berakhir, sudah selesai dari sholat dari bulan Ramadan, kita ihdinas siratal mustaqim, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Diberi istiqomah, untuk terus mengerjakan amalan-amalan yang sudah kita kerjakan, sudah kita rutinkan di bulan Ramadan, untuk tetap kita pertahankan di bulan setelahnya. Bulan Ramadan mungkin sebagian ini, mungkin nggak banyak ini ya, sebagian mungkin sholat tahajud ya. Sebagian mungkin sholat tahajud jam 2 malam bangun ya, sholat tahajud sampai menjelang sahur. Nah, berapa kali kita sudah tahajud di bulan Syawal ini? Bagaimana kita sudah merencanakan untuk bisa tetap tahajud selesai Ramadan ini? Itu adalah salah satu bentuk istiqomah. Gak cuma itu. Dan yang lebih penting juga ini adalah bagaimana kita istiqomah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas di bulan Ramadan, mungkin jaga pandangan gitu ya. Atau mungkin perempuan ini banyak nih. Perempuan kalau sudah masuk bulan Ramadan, Masya Allah, sudah apa? Banyak yang berjilbab ya. Yang sebelumnya sebelum Ramadan, itu mungkin buka aurat. Pas masuk bulan Ramadan, Masya Allah, nutup aurat. Jangan sampai selesai hari raya, bebas, lepas juga. Ya, buka kembali auratnya, salah. Istiqomah itu adalah tatkala kita apa? Lurus, senantiasa berada di atas Islam ya,
Maka selesai bulan Ramadan, ya tetap lanjutkan, ya. Lanjutkan menutup aurat. Lanjutkan menggunakan jilbab. Jangan sampai sebelum Ramadan pakai celana. Ini untuk perempuan ya. Di luar rumah pakai celana. Masuk Ramadan sudah pakai jilbab, sudah pakaian yang menutup syar'i, ya. Sudah pakaian menutup aurat. Selesai Ramadan buka lagi, salah. Bukan istiqomah itu, bukan ihdinas siratal mustaqim seperti itu. Terus jaga, ya jaga. Di bulan Ramadan kita nahan diri supaya enggak gibah misalnya. Jangan ngerumpi gibah nih. Kenapa? Kalau kita gibah nanti enggak dapat pahala puasa. Dibahas sama ustadznya. Man lam yatruk qaula zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajah min an yada'a ta'amahu wa syarabah, kata ustadznya. Barang siapa yang masih gibah, masih berbohong, ya, masih berdusta, maka tidak ada pedulinya Allah kepada puasanya. Allah tidak akan menoleh kepada puasanya. Supaya puasa kita sempurna, ya jangan sampai puasa kita sia-sia. Sudah nih, jangan gibah lagi, jangan bohong lagi, jangan sharing informasi hoax lagi, ya. Itu tetap berlaku setelah bulan puasa juga. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan kepada kami petunjuk supaya istiqomah. Jangan sampai bulan Ramadan nahan gibah, nahan diri dari gibah, selesai Ramadan keluar lagi gibahnya. Bukan ihdinas siratal mustaqim itu. Di bulan Ramadan misalnya, yang masih muda-muda nggak ada sini, sudah rada tua semua sih. Ya. Mungkin ya, zaman sekarang anak muda itu pacaran. Di bulan Ramadan kita stop pacaran. Bagus ini. Selesai Ramadan jangan balikan lagi. Ya, lanjutkan untuk istiqomah. Ya, tinggalkan yang terlarang. Di bulan Ramadan kita mungkin ya tidak bermuamalah dengan yang riba. Setelah Ramadan tetap jangan muamalah yang riba. Di bulan Ramadan ya, tidak mengganggu tetangga. Maka setelah Ramadan ya tetap jangan mengganggu tetangga. Sebelum di bulan Ramadan kita amanah terhadap pekerjaan. Maka selesai Ramadan ya tetap amanah dalam pekerjaan. Ya. Di bulan Ramadan rutin sholat jamaah. Ya, maka setelah Ramadan ya tetap rutin sholat jamaah. Di bulan Ramadan sholat sunnah, sholat rawatibnya jalan. Ya selesai Ramadan tetap untuk sholat rawatib. Ya. Maka ya kita tatkala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim, itu jangan sampai hanya sekedar ucapan. Setelah kita memahami artinya, maknanya, tafsirnya, lalu kita amalkan. Jangan sampai ya Allah aku melenceng, kata Bapak. Ini salah satu maknanya, ya. Salah satu makna ihdinas siratal mustaqim adalah apa? Ya Allah, jauhkan aku dari jalan yang melenceng dari syariat. Salah satu bentuk melenceng adalah apa? Seseorang yang sebelumnya berada di atas ibadah lalu berhenti dari ibadah tersebut. Ya. Dan sebaliknya, salah satu makna jalan yang lurus adalah kita istiqamah di dalam ibadah. Makanya tatkala Rasulullah, ini sudah kita bahas nih dahulu pembahasan hadis Arba'in Nawawi. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ausini." Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, berikan kepadaku sebuah wasiat. Wasiat yang ditujukan kepadaku." Ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? "Qul," katakan, "Amantu billah." Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu apa? Summa istaqim. Habis itu istiqomah. Apakah hanya
amantu billah sudah, amantu billah, enggak sekedar ucapan maksudnya di situ. Maksud dari istiqomah itu ya, konsekuensi dari mengucapkan amantu billah, konsekuensi dari mengucapkan aku beriman kepada Allah, ya jalani. Ada orang-orang yang konsekuensi dari mengucapkan aku beriman kepada Allah, akhirnya apa? Akhirnya dicambuk, akhirnya disiksa sampai mati. Seperti siapa? Seperti keluarganya Yasir, Alu Yasir. Seperti siapa? Sumayyah. Itu konsekuensi dari mengatakan aku beriman kepada Allah. Lalu dia istiqomah, terus jaga, ya, terus sampai mati syahid pertama di dalam Islam. Ada orang yang konsekuensi dari mengucapkan aku beriman kepada Allah, dia diseret ke tengah padang pasir, lalu ditimpakan di atasnya batu. Dia selalu mengatakan ahad, ahad, ahad. Siapa? Bilal bin Rabah. Ya. Macam-macam. Ada orang yang demi istiqomah, ya, dia yang sebelumnya hidup bergelimpangan harta, tapi demi amantu billah, ya, dari yang sebelumnya hartanya banyak, fansnya banyak, terpandang, ya, dari keluarga yang terpandang, tapi demi amantu billah dia tinggalkan itu semua, diusir dari keluarganya, tidak disisakan untuknya harta apa-apa. Bahkan tatkala meninggal, kain kafan yang dia miliki sangat kecil, saking kecilnya kalau digunakan untuk menutup, ya, kalau ditutupi kepalanya kelihatan kakinya, kalau ditarik ke kakinya kelihatan kepalanya. Padahal sebelumnya apa? Kaya raya. Sebelumnya, kalau berjalan di kota Madinah itu orang-orang pada apa? Tercengang. Siapa? Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda, tapi demi amantu billah dan dia istiqomah. Subhanallah. Ya, kekayaannya dia tinggalkan. Ada seorang sahabat yang demi amantu billah, ya, dia datang ke Mekah dengan tangan kosong, lalu menjadi pedagang yang luar biasa, pedagang yang banyak hartanya, tapi demi amantu billah dia hijrah dengan tangan kosong lagi. Ya, bahkan bukan hanya sekedar dengan tangan kosong, bahkan tempat dia menyimpan harta dikasih tahu sama dia. Di mana dia menyimpan harta? Siapa? Sahabat Suhaib Ar-Rumi, ya. Sahabat Suhaib Ar-Rumi. Dikasih tahu, ambil semua hartaku, aku tunjukkan di mana harta karunku, ya. Tapi syaratnya apa? Biarkan aku terus beriman dan aku ingin hijrah, pergi. Demi apa? Demi istiqamah mengucapkan amantu billah. Itu ujian-ujian mereka. Ujian-ujian kita ini belum seberapa, ya, belum seberapa. Maka seharusnya kita malu kalau kita yang tidak diuji seperti mereka. Ujian kita tidak seberapa dibandingkan mereka, tapi kita tidak mampu istiqomah. Ya. Makanya salah satu doa, ya, tadi ihdinas siratal mustaqim, itu adalah doa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita baca setiap hari dalam salat kita. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun mencontohkan, sebagaimana disebutkan oleh Ummu Salamah, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ini heran, wahai Rasulullah, kenapa aku senantiasa mendengarmu membaca sebuah doa yang aku dengar, kata beliau, tidak pernah engkau ulang-ulang sebagaimana engkau mengulang-ulang doa ini. Doa apa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini sama maknanya, ihdinas siratal mustaqim. Ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, istiqomah di dalam Islam. Berapa banyak orang, ya,
yang menjual keislamannya hanya dengan harga apa? Satu kardus satu kardus mie, ada. Ya. Ada orang-orang yang menjual ya, keimanannya, keislamannya hanya dengan atas nama apa, katanya apa? Cinta. Wah, bahasanya. Padahal bukan cinta itu, nafsu semata itu. Berapa banyak orang waliyadzubillah, semoga Allah mengembalikan mereka ke dalam Islam ya, yang hanya tertarik kepada lawan jenisnya, akhirnya meninggalkan Islam, laki-laki maupun perempuan waliyadzubillah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Maka secara umum ya, kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimatikan atas Islam. Ya, semoga kita semua mati dalam keadaan Islam, amin. Tapi tidak hanya matinya yang harus kita usahakan untuk mati di dalam Islam, tapi kita juga harus berusaha untuk hidup di atas Islam. Karena seseorang itu akan dimatikan atas apa yang dia lakukan dalam kesehariannya, dalam kehidupannya. Ya, makanya kita banyak temukan ada seorang yang suka membaca Al-Quran, meninggal sambil baca Al-Quran. Ada orang yang suka sholat, meninggal dalam keadaan sujud. Karena seseorang itu akan dimatikan atas apa yang menjadi kebiasaannya memang. Nah, maka kita tidak hanya meminta kepada Allah untuk dimatikan di atas Islam, tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pun untuk hidup di atas Islam. Itu tadi, ihdinas siratal mustaqim. Apapun yang sedang terjadi kepada kita, bagaimanapun kita sedang hidup, kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku petunjuk dalam Islam, bagaimana aku harus berbuat, bagaimana aku harus merespon. Ya. Kita alhamdulillah nih, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bisa hadir di kajian-kajian Islam ya. Maka ya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan kepadaku istiqamah untuk terus hadir di kajian. Tapi tidak cukup sampai di situ, tapi juga mengamalkan apa yang diajarkan di kajian. Dan kita harus memiliki motivasi untuk terus istiqamah, bisa terus hadir di kajian. Harus ada semangat itu. Ya, harus ada semangat itu. Di bulan Ramadan sudah alhamdulillah tuh. Di bulan Ramadan kan dimudahkan kajian di mana-mana, bahkan sebagian yang iktikaf itu difasilitasi dengan kajian-kajian dari ustadznya. Maka terus dijaga. Ya. Kita harus meminta kepada Allah Subhanahu untuk istiqomah, diberikan taufik supaya bisa terus hadir di dalam kajian. Ya. Kita alhamdulillah ta'ala misalnya dikelilingi oleh orang-orang yang baik, sahabat-sahabat yang mengingatkan kepada kita tentang akhirat. Dijaga ini persahabatannya ya. Dijaga persahabatannya supaya terus kita bersahabat, berkenalan, berteman itu dengan orang-orang yang mengajak kita kepada agama, yang mengajak kita kepada akhirat. Itu salah satu bentuk istiqomah ya. Kita alhamdulillah misalnya dikaruniai kemampuan untuk banyak bersedekah, banyak donasi ya, terus laksanakan istiqomah ya, meminta kepada Allah, buktikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu juga kita lakukan di luar bulan Ramadan, bentuk ya, bukti kepada Allah Subhanahu wa taala kita istiqomah. Dan itu sebenarnya adalah salah satu tanda ya, secara khusus kita nih yang baru saja melewati bulan Ramadan, istiqomah itu sebenarnya adalah salah satu ciri, salah satu tanda bahwasanya amal ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri kata para ulama. Karena kita nih yang beramal ini belum tentu loh amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Siapa yang bisa menjamin puasa kita sudah diterima Allah? Siapa yang bisa jamin ya bacaan Al-Quran kita sudah diterima Allah? Siapa yang bisa jamin sedekah kita sudah diterima Allah? Belum ada yang bisa menjamin. Tapi para ulama menyebutkan salah satu ciri amalan-amalan itu diterima adalah istiqomah.
Kalau kita di bulan Ramadan ya rutin baca Al-Qur'an, selesai bulan Ramadan masih rutin baca Al-Qur'an, semoga. Kalau memastikan nggak bisa nih. Memastikan nggak bisa karena diterimanya amalan oleh Allah itu haknya Allah semata. Allah yang menerima amalan, nggak ada yang memastikan. Tapi para ulama mengatakan di antara ciri amalannya itu diterima terlihat dari istiqomahnya dia. Kalau di bulan Ramadan dia rajin baca Al-Quran, selesai Ramadan terus membaca Al-Quran, nah istiqomah. Semoga itu salah satu ciri amalan bacaan Al-Quran dia di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia di bulan Ramadan ya, sholat berjamaah terus, selesai bulan Ramadan terus dia mengupayakan untuk senantiasa sholat jamaah. Semoga itu salah satu ciri sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan dia sudah rutin nih dia sudah rutin puasa pastinya kan. Selesai bulan Ramadan dia tetap rutin berpuasa, walaupun tidak ya beda ya. Rasulullah SAW sendiri nggak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan ya. Tapi selesai bulan Ramadan dia tetap mengupayakan untuk terus berpuasa. Istiqomah ini kata para ulama salah satu ciri diterimanya amalan puasa. Kenapa? Para ulama menyebutkan bahwasanya istiqomah itu adalah salah satu tanda bahwasanya amalan itu diterima. Karena dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima amalan ibadah dari orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Orang yang istiqomah. Ya. Maka amalan orang yang istiqomah, amalan orang yang bertakwa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang istiqomah dalam ibadahnya, dalam amaliyahnya, dalam imannya, dalam Islamnya. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menceritakan bahwasanya yang namanya ketaatan itu bersaudara. Maksudnya bersaudara apa? Ya kayak kita. Kalau kita punya saudara kita ajak-ajak ya. Kita ajak. Maka tatkala kita telah melakukan suatu ketaatan, lalu ketaatan ini akhirnya membuat kita membuat kita melakukan ketaatan yang lain atau untuk terus kita lakukan ketaatan ini, maka ini adalah salah satu ciri ya ketaatan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri contohnya, beliau adalah orang yang rutin untuk membaca Al-Qur'an ya, rutin beliau baca Al-Qur'an dan beliau rutin sedekah. Tapi tatkala di bulan Ramadan misalnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makin rutin baca Al-Quran. Bahkan secara khusus Rasulullah SAW murojaah Al-Quran bersama Jibril ya, di bulan Ramadan. Maka hasilnya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Kenapa? Itu bukti bahwasanya bacaan Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diterima adalah munculnya efeknya Rasulullah SAW makin dermawan. Rasulullah SAW makin memberi, makin berinfak ya, makin rutin berinfak. Maka ini ya bukti bahwasanya amalan seseorang itu diterima. Ciri-cirinya adalah dengan dia istiqamah dalam mengamalkan suatu ibadah tersebut ya. Sebagai penutup ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita istiqamah dalam setiap ibadah kita, dalam setiap Islam kita, dalam setiap iman kita. Dan tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan maupun seluruh amal kita, seluruh ibadah kita yang kita kerjakan juga di bulan yang lain. Semoga Allah menerima salat kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita yang sedang menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk tidak hanya memahami
dan tidak sekedar menghafal ya materi-materi yang sudah disampaikan tentang Islam, tapi kita juga mampu mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Kita sudah belajar bahwasanya Al-Qur'an itu tidak hanya dibaca di bulan Ramadan. Ya, semoga kita juga bisa terus membacanya di luar bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Ramadan khatam 1 kali dalam 1 bulan, ya. Di luar Ramadan 11 bulan gak keburu khatam. Wah. Ya. Jangan sampai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan kemudahan untuk terus mampu istiqamah dalam mengerjakan, dalam mengamalkan seluruh amal ibadah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jadikan ya, ilmu yang kita pelajari di majelis-majelis ilmu itu ringan untuk kita amalkan ya. Jangan sampai materi yang disampaikan ini hanya dicatat jadi catatan, atau materi yang disampaikan ini jadi hanya pengetahuan untuk dijadikan bahan obrolan ya. Tapi juga materi yang kita sampaikan ini setelah dipahami, dihafal, bahkan kalau bagus lagi disampaikan juga mampu untuk kita amalkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya menyampaikan ilmu tapi tidak mendapatkan manfaat dari ilmu itu sendiri. Jangan sampai kita hanya menjadi bagikan lilin yang menerangi ya, tapi kitanya sendiri terbakar. Jangan sampai. Ya, maka sebagai penutup, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.